semua ulama. Masukin ke matan 5. Ke nomor 5, bukan nomor 5. Mendalam dia. Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma Fil fil ard. ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kepunyaannya berarti Miliknya. miliknya. Itu bahasa kata milik, nanti insya Allah akan dijelaskannya. Miliknya, kepunyaannya berarti miliknya. Lahu ma apa saja. Ma itu apa? Apa saja. Wa lahu ma fis samawat. Apa saja yang ada di langit-langit. Itu samawat jamak. Maka menerjemahkannya miliknya apa saja yang ada di langit-langit. Berarti langit berapa biji isi itu nanti akan ada penjelasan nanti. Berarti langit tidak sah. Tidak sah karena as-samawat itu jamak. Jamak apa? Namanya jamak muannas salim. Jamak apa? Muannas salim. Karena ada alif dan tali ekornya. As-samawat. Jadi kepunyaan Allah milik Allah. Apa saja yang ada di langit lah. Di langit. Tapi kata-kata sekaligus di langit begitu aja kan. Baru lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Dan apa saja di bumi. Di bumi miliknya juga. Tapi di sini bumi, di sini mufrad, menunjukkan tunggal. Berarti menyatakan langit berlapis-lapis kalau nampaknya bumi satu. Tetapi nanti juga ada hadis Rasul yang memberikan pernyataan ataupun Quran juga mungkin nanti ada bahwasanya nanti kami ciptakan juga bumi seumpamanya apa? Seumpamanya langit. Kalau begitu ditafsirkan domir seumpamanya nya atau nya. Nyanya apa? Nyala langit. Langit apa tuh? 7. Maka bumi juga tuh 7 lapis. Mungkin sifatnya yang berbeda. Jadi tetapi kalau secara teks dalam Al-Qur'an as-samawat jamak. Ardo mufrad. Apa itu mufrad? Tunggal. Tetapi nanti di hadis dan juga mungkin di Quran lain, ardo di situ nanti kami ciptakan langit, bumi seumpamanya bola, seumpamanya langit. Dari segi apa? Dari segi lapis-lapisnya kami ngerti kan? Itu insya Allah akan dijelaskannya. Udah, itu dulu buat terjemahan. Lanjut. Firmannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu adalah kabar yang didahulukan. Ma adalah mubtada yang diakhirkan. Ya, terus. Ini adalah kalimat pembatasan, yaitu dengan cara mendahulukan yang semestinya diakhirkan, yaitu kabar. Ya, terus. Lahu lam menunjukkan kepemilikan yang sempurna tanpa penentang. Apa yang ada di langit yaitu para malaikat, surga dan lain-lain yang tidak kita ketahui. Dah. Coba. Ini enak konsen sedikit. Kalau tak konsen, nanti tak nyambung. Satu, yang kedua, tak pun nanti Bapak ya mungkin nanti juga yang memantau kajian ini, biar supaya juga menambah keilmuan kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu Adalah itu kan didahulukan lahu dari ma. Didahulukan lahu dari ma. Kalau menurut susunan yang lazim kaidah bahasa Arab sebenarnya ma lahu bukan lahuma. Kenapa ma lahu kalau menurut yang lazim menurut kaidah bahasa Arab? Karena ma itu adalah pokok kalimat yang selalu dahulukan yang namanya mubtada namanya. Apa namanya? Mubtada. Baru ekor kalimat, arti ekor kalimat penyempurna yaitu lahu. Ini tidak, lahunya penyempurna duluan, baru yang dipertanyakannya tabalik, yang bertanya tabalian ke
Kemudian Ma adalah kata. andanya malahu, apa saja lahu itu miliknya. Maunya begitu. Ini tidak. Miliknya apa saja. Nah, begitu jadinya. Adanya malahu, bermula apa saja lahu itu miliknya. Maunya begitu. Menurut kaidah susunan bahasa Sarap. Arab yang lazim, yang kira-kira yang lumrah. Yang lumrah. Ini tak lumrah. Ya? Tak lumrah artinya tidak menurut kaidah yang biasa. Kaidah yang biasa, dengarkan, mubtada susunan pertama, kalimat yang berikutnya namanya khobar. Kalau yang lumrah mubtada, baru kalimat yang berikutnya namanya khobar. Di dalam susunan kalimat ini khobar dulu baru mubtada. Lahu ma. Maunya menurut kaidah yang biasa lahu. Udah. Kenapa begitu Ustaz dibuat? Kira-kira apa hikmahnya Allah membuat seperti itu? Ini yang penting kita tahu. Kenapa dibalikkan Allah duluan khabar? Khabarnya apa? Berita. Baru dikemudiankan yang diberitakan. Kan begitu? Rupanya di hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk membatasi. Untuk pembatasan. Pembatasan apa? Tentang masalah kepemilikan. Tidak ada yang memiliki. Baik di langit termasuk malaikat. Itu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Karena menyatakan itu dia. Jadi didahulukannya yang menjelaskan daripada yang dijelaskan. Jadi tujuannya apa tadi? Untuk membuat pembatasan. Kira-kira begitu Bang Janda. Nah, bermula Ustaz Solihin memiliki beberapa rumah. Oh iyalah, Ustaz Solihin memiliki beberapa rumah. Rumah-rumah ini milik Ustaz Solihin. Mana kira-kira lebih mencendereng kalimatnya? Lebih menyeramkan. Rumah ini. Rumah-rumah ini milik Ustaz Jadi kamu jangan main. Tapi kalau Ustaz Solihin punya beberapa rumah biasa itu. Tapi kalau rumah-rumah ini yang memiliki rumah-rumah ini Ustaz Solihin, apa orang Solihin berlaku? Wah, kan menyatakan bahwasanya aku itulah yang punya hak. Jadi anak menekankan bahwasanya Allah yang mutlak memiliki, didahulukan dulu khabar yang memberitakan daripada yang diberitakan. Yang diberitakan yaitu pengisi matu pengisi apa saja kan? Apa saja itu umum. Pengisi di langit maupun di bumi. Matu membuatnya apa saja. Apa saja di langit dan apa saja di bumi. Lahu. Apa lahu? Miliknya. Yang main. Kita yang bilang punya kita. Kita yang bilang punya kita. Begitu mati, bom lagi mati. Umur 60, mulai batuk-batuk sakit-sakit. Bang Arlan itu kunci kreatif udah tak kasih anak ya. Ini ketuanya bahasa kalau umur 63. Mama, jangan sama ada yang sudah kunci mah. Kata anak itu. Tak jadi itu. Padahal masih bisa lagi apa jalan berkreatif bulan. Rumah saya ada ya. Tak usah kasih keluar lagi. Tak lagi hak, tak memiliki. Kau dulu tak tahu, aku jamin Pak nak lain apa? Saya beli apa? Aku lebih bilang. Mana punya ada orang saya tu rumah? Tak tahu. Ini masih hidup Pak. Tak ada batai lagi tu, batai semua tidak? Batai.
Penghabisan bang. Anak boy orang semuanya kamu boy dah. Jago kamu ya, jangan kasih kamu keluar. Kalau aku tak bisa lebih. Jika nanti kacau anak kita keluar lagi. Asal keluar, kelewatan tiba simpang. Padahal sangat jauh kan lewat padahal. Lewat ayah tu kada sosan ayah tu hang dong. Banyak ada. Nah, jadi apa gitu kalimat dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Coba ulang balik lagi biar semakin jelas. Didahulukan ya lahu ya khabar ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu adalah khabar yang didahulukan. Ya. Ma adalah mubtada yang diakhirkan. Yang diakhirkan ya. Ini adalah kalimat pembatasan. Ya, pembatasan. Yaitu dengan cara mendahulukan yang semestinya diakhirkan, yaitu khabar. Ya. Terus. Lahu lam menunjukkan kepemilikan. Lahu karena dalamnya itu lah. Ya. Lahnya itu dan hunya itu. Ya. Lahu. Karena la sama hu beda. Hu tu lahu la bagi. Hu baginya. Jadi hu itu kemana? Kepada Allah. Kepada Allah. Namanya labdul ke labdul jalalah. Jadi lam tu adalah kepemilikan. Hu adalah Allah. Jadi kalau diterjemahkan milik Allah. Milik Allah. Punya Allah. Kenapa itu pemilik dikatakan kan tadi kan pembatasan kan? Ya, pembatasan. Mutlak Allah memiliki. Maka itu lam nama itu lam lil milki namanya. Lam apa? Lil milki. Apa itu milki? Milik. Pokoknya milik itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kepemilikan. Bahasa Arab milik. Liman hada. Milik siapa ini? Milki punyaku atau li punyaku. Li itu milik. Kepemilikan milik. Jadi lam lil milki namanya. Lam kepemilikan. Udah. Kenapa Allah mutlak memiliki? Kenapa? Karena sempurna. Yang hijau karena dia yang mencipta. Kenapa kita tidak memiliki? Karena tak menciptakan. Karena tidak bisa menciptakan. Ya kan? Jadi lam itu lam apa? Lam lil milki apa? Memiliki lamnya itu apa? Huruf nanti Allah kepada Allah. Lanjut. Lahu lam menunjukkan kepemilikan yang sempurna tanpa penentang. Kepemilikan yang sempurna Tanpa penentang. Jadi lam lil apa? Lil milki apa? Kepemilikan. Kepemilikan apa? Kepemilikan sempurna. Mengapa dikatakan kepemilikan sempurna? Coba. Tanpa penentang. Karena tidak ada menentang. Apa pula punya kau dan makan begitu. Kalau kita ini milik itu, pula milik abang soang itu ketong rumah. Aku pernah juga milik di sini. Berarti ada menantang. Berarti kepemilikan kekurangan. Jangan coba-coba. Ini hal lebih kena milik iyalah tersinggung rumah. Kenapa? Aku aja ke kau menyejar waktu kan aku ikut manawah. Jadi Allah kepemilikan yang sempurna. Kenapa sempurna? Tidak ada berani yang mengatakan sedikit ada juga jogo. Tak ada berani. Tak ada berani. Maka dikatakanlah lil milki kepemilikan yang sempurna. Lanjut. Apa yang ada di langit, yaitu para malaikat, surga dan lain-lain yang tidak kita ketahui. Sudah. Apa saja di langit, malaikat, surga, neraka, itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Milik apa namanya? Milik sempurna. Tidak dipenuhkannya neraka, tidak dikosongkannya, itu suka-suka dia. Kenapa? Karena miliknya. Kepemilikan yang
yang sempurna. Benda-benda yang ada di tangan kita itu tidak milik Sempurna. tidak milik sempurna. Satu saat akan ditarik lagi. Pas macam cerita tadi, belum lagi kita pikun sudah dipetakai anak kita kunci, dipetakai anak kita ATM, dipetakai anak kita pembukuan. Habis dipetakai anak kita udah 65, padahal masih normal lagi. Coba bini pun 2 lagi lalu. Masih beranak. Ada abang dongar umur 70, bini beranak lagi. Ada. Ada. Tapi anak orang tak percaya lagi. Udah pikun ayah, situ bang anak. Kata mula, bang anak di belakangnya pikun. Dan doa mau mengatakan apa? Kepemilikan yang tidak sempurna. Dan tak sempurna. Ya, lanjut. Dan yang di bumi yaitu seluruh makhluk yang hidup atau selainnya. Seluruh makhluk atau selainnya makhluk. Tapi yang di bumi itu milik siapa? Milik Allah. Selain makhluk, kalau tak makhluk apa? Kereta, mobil, kereta api, pesawat, milik siapa? Milik Allah. Kalau makhluk hidup, cacing, kuman, manusia, hewan, pokoknya. Jadi baik makhluk hidup maupun tidak hidup, milik siapa? Milik Allah. Di bumi. Berarti kita tak memiliki? Tidak. Paling-paling pun kita pemilikan yang sementara. Kita kalau bahasa fikihnya, ya kan? Namanya itu hak pakai kan? Hak guna, iya. Pakai titipan gitu kan? Hak guna usaha. Hak guna usaha. Habis usaha dicabut balik. Ayo, ya. Nah, lanjut. Firman-Nya as-samawat menunjukkan bahwa langit berjumlah beberapa dan memang demikian. Ayat lain menyatakan bahwa ia 7. As-samawat. Dari kalimat as-samawat itu bentuk kalimat jamak. Jamak apa namanya? Muannas salim. Menyatakan langit itu banyak. Tapi sudah ada mengatakan tadi ada 7. Sama. Jadi dari kalimat itu menyatakan langit bertingkat-tingkat, berlapis-lapis lah begitu ya, berlapis-lapis, berlapis-lapis. Langit itu. Dari mana Anda tahu? Dari kalimat itu sendiri. As-samawat. Hebatnya kalimat bahasa Arab ini, Pak. Asal berbentuk sedikit berubah pula maknanya. Makanya saya paten di tahsin ini, 7 tahsin ini mendapatkan nilai itu. Ini Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kul wallahu ahad. Apa? Ini apa? Awal dua. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa malikin nas mana? Kalau bacanya asli apa? Malikin nas. Itu jadi membuka. Amin. Ketuk namanya. Itu bukan jadi dinawai itu soal itu. Tahtim. Apa? Tahtim. Jadi tahsin itu membolo ya. Jadi membolo ya. Udah lanjut. Masuk ayat ini dulu. Ya itu ya. Qul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya ars yang besar. Surah Al-Mu'minun ayat 86. Qul rabbus samawati sab'i. Ya. Rabbul arsil azim. Ya kan azim kan? Iya. Itu as-sab'. Apa sab'? Itu 7. Jadi menurut dari surah Al-Mu'minun ya Pak. Iya. Ayat Al-Mu'minun ya. Ayat Al-Mu'minun. iya ayat 86. 86. Berarti surah Al-Mu'minun itu surah 23 ya. Surah 23 ayat 86. Ada kalimat as-saba. Saba. Artinya itu 7.
Katakanlah siapakah yang memiliki Tuhan pemilik langit yang tujuh. Jadi tidak diambil di sini kata-kata tujuh. Jadi nampak di sini menurut ayat ini langit berapa lapis? Tujuh. Lanjut. Bumi juga diisyaratkan oleh Al-Quran kepada jumlah 7, tapi tidak jelas. Hanya saja pernyataan yang jelas diberikan oleh sunnah. Jadi tentang masalah memberikan pernyataan langit seperti bumi seperti langit, kalau menurut Al-Quran tidak begitu jelas, tapi nanti yang menjelaskannya adalah dari hadis pula nanti juga menyatakan bahwasanya bumi juga berlapis. Ya, silakan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Surah At-Talaq ayat 12. At-Talaq. Ya. Ini sudah dilihat. Coba balik. Allahul ladzi khalaqa sab'a Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Terus wa minal ardi wa minal ardi mislahunna. Mislahunna itulah. Ya, mislah. Apa itu mislah? Semisal hunna itu domir jamak kembali kepada as-samawat. Semisalnya apa? Nyala langit. Itu bumi. Berarti bumi juga berlapis-lapis. Itu domir hunna itu kembali as-samawat. Semisalnya langit itulah bumi. Berarti berlapis-lapis. Berarti bumi juga berlapis-lapis. Masya Allah. Lanjut. Yakni sama dengan langit dalam jumlah bilangan, bukan dalam sifat. Tadi dari jumlah bilangan lapis. Kalau sifat berbeda. Entah bagaimana bentuk sifat langit, entah bagaimana sebut bumi, yang jelas berbeda. Namun kalau jumlah lapis itu 7. Dan insya Allah dapat kita ya. Lanjut. Dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manik tato'a sibram minal ardi zulma tawwaqahu Allahu bihi yaumal qiyamati min sab'i ardina." Ardina ya. Ya, ardina. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan memikulkannya di pundaknya pada hari kiamat dari 7 bumi. Jadi ada kalimat 7 bumi. Siapa yang mengambil sejengkal tanah saya di bumi ini dengan secara zalim, 7 lapis bumi nanti akan Allah himpit. Masya Allah. Himpit kendaraan ini. Geser batas. Geser juga batas tanah orang. Bahaya. Bahaya semua. Kecuali dia muncul tanah pemerintah, ini cetak bau. Ini mereka tanah kuku juga digeser. Jadi tanah pemerintah digeser Beda gitu. tak apa-apa. Tidak bukan apa-apa, semua tinggal lagi. Kalau kemarin itu pemerintah mau urusan. Macam tanah kamu itu PJKA itu kan Pemerintah ini iya, kan kalau geser sedikit kan ketawa kan. PJKA punya ketawa. Ini tidak punya bakar lah, digeser. Asalkan di meteri bakuang. Kenapa orang ke bakuang? Mau potong kakuan juga. Wah, janganlah, soal tanah aku, itu mana cepatnya. Awas, akan Allah pikulkan 7 lapis bumi. Kalau diambil secara jolim ya pula bang. Diambil secara jolim. Iyalah pula. Iya, kata jolim tidak pula. Tapi kalau mengambil tanah sedikit PJKA geser sedikit aja dulu. Tapi kalau menjolim orang lain kau juga. Iya, tak bisa kawan lewat begini. Kira-kira ada apa dalilnya bilang tak apa berani tanah pemerintah guru? Artinya yang maksud yang menjelaskan kejoliman di sini kan secara pribadi orang lain, kan? Iya, tapi bukan kita anak matokan korupsi, tetap juga menjolimi rakyat, kan? Kita juga tidak masalah, kan? Tapi ini yang jelas menjolimi yaitu kepribadian seseorang, kan begitu kan? Akan Allah pikulkan 7 lapis bumi. Jadi di situ nanti diambil apa sayap kita? Yaitu bumi. Jadi bumi artinya berlapis. Habis di guru. Habis Masuk ke nomor 6. Pas saya di guru. Simpulkan.
Udah jam kita. Udah pas jam 10 ini. Nah, dimulai saya. Iya. Insya Allah. Akan datang kepada akan datang Bang? Masuk nomor 6. Akan datang orang. Jadi masalah gitu. Manza. Hah? Manza. Manja itu apa itu? Manja Ya, lagi ada ya? yang dapat. Oh, manja lagi ya. Manjahu illa Bisnis. sila ini. Ada. Jadi hadirin tanpa terasa ya, saudara pemirsa dan juga majelis taklim tanpa terasa sudah hampir 1 jam ya kita mengulas sesuai dengan yang ada di teks ini. Tapi bagaimana yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh si pengarang kitab Allah alam, tapi beginilah yang kita padakan, gitu kan? Dan kita tengok pun dari kisaran-kisarannya pun kita ada kita rasa yang jauh, dan kita pun tidak berani kepada yang lain-lain, nanti hilang konsen kita dari isi pembahasan, kan benar? Makanya seakan-akan kita di sini menonton, gitu kan? Itu memang saudara memang disengajakan. Kita sengajakan supaya kita tidak lari-lari, supaya kita fokus. Sampai bila kita nanti sudah menonton di sini dan menguasai ini, kita akan mudah membuat bayan itu keterangan yang sesuka kita untuk meluaskan pengembangan dari kajian ini ya. Jadi saudara hadirin, kitab apapun yang Anda baca silakan, tapi tujuannya adalah untuk ingin menyempurnakan daripada kajian ini. Dan lebih pas lagi jika Bapak rajin membuka, coba buka nanti tafsir ya, terutama tafsir yang sudah biasa-biasa dibuka seperti tafsir Ibnu Katsir di dalam pembahasan ayatul kursi yang disebut dengan Abdul ayat ini ya. Jadi rahimahumullah. Jadi di mana kita sampaikan aja dulu di sini pengantar ya, dari kitab tauhid kita. Tauhid itu wasi ya. Semoga dengan kitab ini banyak kita terilhami gitu ya. Terilhami keilmuan dan banyak terperbaiki akidah dan akhlak kita ya. Akidah dan akhlak kita, sehingga semakin meninggikan sifat adab kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan membuat kita jumut sejumut-jumutnya, bukan, tapi semakin membuat kita merdeka ya. Sekian, misalkan ini kepada moderator.